Sesungguhnya kehidupan masyarakat Sunda pada zaman dahulu merupakan kehidupan masyarakat yang mandiri, di mana kemandirian tersebut bukan hanya saja di dalam berbudaya serta berbahasa. Akan tetapi masyarakat Sunda pada zaman dahulu telah mandiri di dalam penyembahan kepada Tuhan, yang dimana tata cara tersebut didapat dari hasil perjalanan spiritual para sesepuh di tanah Pasundan pada saat itu. Bukan pengetahuan yang didapat dari luar tanah Sunda. Adapun sebutan tata cara penyembahan kepada Tuhan pada waktu itu dinamakan dengan sebutan Gantarawang. Kata Gantarawang sendiri berasal dari dua suku kata dalam bahasa Sunda, yaitu gantar dan awang. Gantar artinya alat penyampai ke atas, sementara awang artinya langit. Jadi arti dari Gantarawang yakni alat penyampai ke langit, yang bermakna alat penyampai kepada Tuhan. Karena menurut masyarakat Sunda pada waktu itu, bahwa Tuhan bersemayam di atas langit, yaitu di alam kayangan. Adapun nama Tuhan menurut masyarakat Sunda pada zaman dahulu, mereka menyebut Tuhan menggunakan 4 huruf suci, yaitu dengan sebutan Hyang, artinya Maha, yang bermakna sumber dari segala sumber. Dan menurut masyarakat Sunda pada waktu itu, Tuhan mempunyai 22 sumber. Dan ke-22 sumber tersebut merupakan gambaran dari Tuhan itu sendiri. Yang pertama bahwa Tuhan itu adalah sumber ada. Sebutannya yakni Sang Hyang. Sang artinya ada, sementara Hyang artinya Tuhan. Jadi arti Sang Hyang yakni Tuhan itu ada, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di seluruh jagat raya, semua itu Tuhan yang mengadakan atau yang menciptakan. Berlanjut ke sumber Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan adalah sumber hidup. Sebutannya yakni Hyang Nyaring. Hyang artinya Tuhan, dan Nyaring artinya hidup. Jadi Hyang Nyaring artinya Tuhan Sang Maha Hidup, yang bermakna bahwa Tuhan itu hidup, serta Tuhanlah satu-satunya yang menghidupi semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta. Kemudian masuk ke sumber Tuhan yang ketiga, yaitu Tuhan adalah sumber esa. Sebutannya yakni Hyang Tunggal. Hyang artinya Tuhan, dan Tunggal artinya satu. Jadi Hyang Tunggal artinya Tuhan yang Maha Esa, yang bermakna bahwa tidak ada segala sesuatu apapun yang menyamai serta menyerupai Tuhan. Setelah itu masuk ke sumber Tuhan yang keempat, yaitu Tuhan adalah sumber besar. Sebutannya yakni Hyang Agung. Hyang artinya Tuhan, dan Agung artinya megah atau besar. Jadi arti Hyang Agung yakni Tuhan Sang Maha Besar, yang bermakna tidak ada segala sesuatu yang dapat melebihi Tuhan. Kemudian masuk ke sumber Tuhan yang kelima, yaitu Tuhan adalah sumber kebaikan. Sebutannya yakni Hyang Welas.
Hyang artinya Tuhan, dan welas artinya kasih sayang. Jadi arti Hyang Welas yakni Tuhan yang Maha Kasih Sayang, yang bermakna bahwa Tuhan selalu mencurahkan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang diciptakan serta yang dikehendakinya. Kemudian sumber Tuhan yang keenam, yaitu Tuhan adalah sumber kesucian. Sebutannya yakni Hyang Herang. Hyang artinya Tuhan, dan Herang artinya kemilau. Jadi arti Hyang Herang yakni Tuhan yang Maha Kemilau, atau bermakna Tuhan yang Maha Suci yang tidak terkotori. Masuk ke sumber Tuhan yang ketujuh, yaitu Tuhan adalah sumber kuasa. Sebutannya yakni Hyang Wonang. Hyang artinya Tuhan, sementara Wonang artinya kehendak. Jadi arti Hyang Wonang yakni Tuhan yang Maha Berkehendak atau yang Maha Kuasa, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang terjadi, semuanya atas kehendak Tuhan. Kemudian sumber Tuhan yang kedelapan, yakni Tuhan adalah sumber ilmu. Sebutannya yakni Hyang Widi. Hyang artinya Tuhan, dan Widi artinya kepandaian. Jadi arti Hyang Widi yakni Tuhan yang Maha Pandai atau Maha Berilmu, yang bermakna bahwa tidak ada segala sesuatu ilmu tanpa datangnya dari Tuhan. Berlanjut ke sumber Tuhan yang kesembilan, yaitu Tuhan adalah sumber cipta. Sebutannya yakni Hyang Kersa. Hyang artinya Tuhan, dan Kersa artinya kehendak cipta. Jadi arti Hyang Kersa yakni Tuhan Sang Maha Pencipta, yang bermakna segala sesuatu yang ada di langit serta di bumi. Begitu pula segala sesuatu yang terlihat dan yang tak terlihat, semuanya dicipta oleh Tuhan. Setelah itu masuk ke sumber Tuhan yang ke-10, yaitu Tuhan adalah sumber pemelihara. Sebutannya yakni Hyang Amon. Hyang artinya Tuhan, dan Amon artinya memelihara atau merawat. Jadi Hyang Amon artinya Tuhan Sang Maha Pemelihara, yang bermakna seluruh makhluk ciptaannya hanya Tuhanlah yang merawat. Kemudian sumber Tuhan yang ke-11, yaitu Tuhan adalah sumber mengetahui. Sebutannya yakni Hyang Manon. Hyang artinya Tuhan, dan Manon artinya penglihatan. Jadi arti Hyang Manon yakni Tuhan Sang Maha Melihat atau Maha Mengetahui, yang bermakna bahwa tidak ada segala sesuatu yang luput dari pengetahuannya, baik yang diucapkan ataupun yang ada di dalam hati, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Berlanjut ke sumber Tuhan yang ke-12, yaitu Tuhan adalah sumber pemaaf. Sebutannya yakni Hyang Galang. Hyang artinya Tuhan, Galang artinya menutupi. Jadi arti Hyang Galang yakni Tuhan yang Maha Menutupi atau Maha Memaafkan, yang bermakna segala sesuatu kesalahan dari seluruh makhluk ciptaannya, hanya Tuhanlah yang mampu untuk memaafkan. Berlanjut ke sumber Tuhan yang ke-13, yaitu Tuhan adalah sumber pengatur. Sebutannya yakni Hyang Uning. Hyang artinya Tuhan,
dan uning artinya ingat atau menyadari. Jadi arti Hyang Uning yakni Tuhan Sang Maha Menyadari atau Sang Maha Ingat. Yang bermakna tidak ada segala sesuatu apapun yang dapat menyadari akan sebuah penciptaan Tuhan, selain dari Tuhan itu sendiri. Atau pula bermakna bahwa tidak ada yang dapat mengatur ciptaan Tuhan selain dari Tuhan itu sendiri. Masuk ke sumber Tuhan yang ke-14, yaitu Tuhan adalah sumber penolong. Sebutannya yakni Hyang Tulung. Hyang artinya Tuhan, dan Tulung artinya penolong. Jadi arti Hyang Tulung yakni Tuhan Sang Maha Penolong. Yang bermakna bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menolong selain daripada Tuhan. Memasuki ke sumber Tuhan yang ke-15, yaitu Tuhan adalah sumber penjaga. Sebutannya yakni Hyang Lindung. Hyang artinya Tuhan, dan Lindung artinya penjaga. Jadi arti Hyang Lindung yakni Tuhan Sang Maha Penjaga. Yang bermakna bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menjaga makhluk ciptaan Tuhan selain dari Tuhan itu sendiri. Kemudian berlanjut ke sumber Tuhan yang ke-16, yakni Tuhan adalah sumber cahaya. Sebutannya yakni Hyang Kayang. Hyang artinya Tuhan, dan Kayang artinya cahaya. Jadi arti Hyang Kayang yakni Tuhan Sang Maha Gemerlap. Yang bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta bersumber dari cahaya Tuhan. Kemudian masuk ke sumber Tuhan yang ke-17, yakni Tuhan adalah sumber ketenangan. Sebutannya yakni Hyang Anteng. Hyang artinya Tuhan, dan Anteng artinya tenang. Jadi arti Hyang Anteng yakni Tuhan Sang Maha Tenang. Yang bermakna bahwa segala sesuatu ketenangan semuanya berasal dari Tuhan. Memasuki ke sumber Tuhan ke-18, yaitu Tuhan adalah sumber penghargaan, atau sumber terpuji. Sebutannya yakni Hyang Wuning. Hyang artinya Tuhan, dan Wuning artinya dihargai. Jadi arti dari Hyang Wuning yakni Tuhan yang sangat dihargai, atau Tuhan Sang Maha Terpuji. Yang bermakna bahwa tidak ada segala sesuatu apapun yang pantas untuk dihargai atau dipuji selain daripada Tuhan. Kemudian berlanjut ke sumber Tuhan yang ke-19. Tuhan adalah sumber kebenaran. Sebutannya yakni Hyang Caang. Hyang artinya Tuhan, dan Caang artinya terang. Jadi arti Hyang Caang yakni sumber terang atau sumber kebenaran. Yang bermakna bahwa hanya dari Tuhanlah seluruh kebenaran atau seluruh keterangan itu berasal. Kemudian masuk ke sumber Tuhan yang ke-20, yaitu Tuhan adalah sumber keadilan. Sebutannya yakni Hyang Anggang. Hyang artinya Tuhan, dan Anggang artinya diantara. Jadi Hyang Anggang artinya Tuhan yang berada di antara segala sesuatu. Yang bermakna bahwa Tuhan itu Sang Maha Adil, serta Tuhan pun merupakan pengadil yang sejati. Berlanjut ke sumber Tuhan yang ke-21, yaitu Tuhan adalah sumber keabadian. Sebutannya yakni Hyang Langgeng.
Hyang artinya Tuhan, dan langgeng artinya abadi. Jadi Hyang Langgeng artinya Tuhan Sang Maha Abadi, yang bermakna bahwa Tuhan itu tidak berkesudahan, atau bermakna Tuhan itu tidak berawal serta tidak berakhir. Dan sumber Tuhan yang terakhir atau yang ke-22, yaitu Tuhan adalah sumber kesempurnaan. Sebutannya yakni Hyang Mulia. Hyang artinya Tuhan, dan mulia artinya tanpa celah. Jadi Hyang Mulia artinya Tuhan Sang Maha Sempurna. Itulah 20 sumber Tuhan menurut keyakinan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, atau masyarakat Sunda wiwitan.